Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Buat sebagian orang, memelihara kucing bukan cuma hobi, tapi juga wujud kasih sayang kepada makhluk Allah yang menggemaskan ini. Ternyata memelihara kucing punya banyak manfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kucing adalah salah satu ciptaan Allah, dan siapapun yang menyayanginya akan merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang penuh kasih sayang akan mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Penyayang. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, maka penduduk langit pun akan mengasihimu." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 janji istimewa bagi mereka yang menyayangi hewan, termasuk kucing. Apa saja janji-janji tersebut? Kita langsung aja ke janji yang pertama. Jadikan setiap kasih sayang kalian kepada kucing sebagai sedekah yang bernilai. Dan di dalam Islam, setiap tindakan baik yang kita lakukan dengan niat ikhlas, termasuk menyayangi kucing, dapat bernilai sebagai sedekah. Sedekah bukan hanya berbentuk uang atau barang, tetapi juga bisa berupa perbuatan baik kepada makhluk Allah, seperti merawat dan menyayangi hewan, khususnya kucing. Kasih sayang yang kita tunjukkan kepada kucing adalah bentuk sedekah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kira-kira ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama seperti memberi makan kepada kucing liar. Ketika kita memberi makan kepada kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar rumah atau di jalan, kita sedang melakukan sedekah. Tindakan ini menunjukkan rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang tidak memiliki pemilik untuk merawatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki jantung yang hidup adalah pahala kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti setiap kali kita memberi makan kucing, kita mendapatkan pahala sedekah. Terus untuk contoh amalan yang kedua, yaitu menyediakan tempat perlindungan. Jika kita menyediakan tempat perlindungan bagi kucing seperti membuatkan rumah kecil atau tempat berteduh saat hujan, itu juga dianggap sebagai sedekah. Memberikan perlindungan kepada makhluk Allah adalah salah satu bentuk kasih sayang yang tidak hanya membantu mereka tetapi juga memberi kita pahala. Kucing yang terlindungi dari cuaca ekstrim atau bahaya lainnya adalah bentuk nyata dari sedekah yang bernilai. Contoh amalan yang ketiga yaitu merawat kucing yang sakit atau terluka. Ketika kita menemukan kucing yang sakit atau terluka dan membawa mereka ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan, ini juga merupakan bentuk sedekah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap tindakan kasih sayang terhadap makhluk hidup akan mendapatkan balasan pahala. Bahkan tindakan merawat kucing yang sakit atau terluka bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong masalah sedekah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Meskipun ayat ini sering dikaitkan dengan sedekah harta, maknanya juga mencangkup sedekah berupa kasih sayang dan perbuatan baik lainnya, termasuk kepada kucing. Nah, sekarang mari kita lanjut ke janji yang kedua, yaitu dapatkan rahmat ilahi di hari kiamat dengan berbelas kasih kepada kucing. Nah, menunjukkan rasa kasih sayang kepada makhluk Allah termasuk kucing bukan hanya tindakan yang membawa kebaikan di dunia, tetapi juga bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah pada hari kiamat. Di dalam Islam, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada makhluk hidup akan dihitung sebagai pahala. Dan salah satu bentuk rahmat Allah adalah mengampuni dan merahmati hambanya di hari kiamat. Contoh amalannya kurang lebih mirip-mirip seperti yang tadi, yaitu memberi makan atau minuman kepada kucing. Dan di sini kita juga akan mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang wanita yang dosa-dosanya diampuni karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hadis riwayat Bukhari. Jika memberi minum kepada anjing saja bisa mendapatkan ampunan, apalagi jika kita menyayangi kucing yang memberinya makan dan minum secara rutin. Yang mana kita tahu kucing itu adalah hewan yang tidak najis. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis dan bahwa kucing sering berada di sekitaran rumah. Ini menunjukkan bahwa kucing dianggap bersih dalam Islam. Kucing itu tidak najis.
Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan di sini juga kita akan memberikan peringatan bahwasanya ada suatu kisah seorang perempuan yang dihukum karena menyiksa kucing. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Dia mengurung kucing tersebut tanpa memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberi makan, minum, dan tidak dibiarkan makan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke janji yang ketiga, yaitu hapuskan dosa-dosa dengan menyayangi makhluk Allah. Menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah bisa menjadi wasilah penghapus dosa-dosa. Allah sangat menghargai setiap kebaikan yang dilakukan terhadap makhluknya, termasuk hewan, yaitu kucing. Bahkan tindakan sederhana seperti memberi minum pada hewan yang haus dapat menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi hambanya yang peduli dan menyayangi ciptaannya. Ya tentunya untuk contoh-contoh amalannya itu kurang lebih mirip, yaitu memberi makan kepada hewan yang kehausan. Seperti dalam kisah seorang wanita yang diampuni dosanya karena memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Contoh amalan yang kedua yaitu menyelamatkan hewan dari bahaya. Ya misalnya menyelamatkan kucing yang terjebak di tempat yang berbahaya atau mengobati hewan yang terluka. Contoh-contoh yang ketiga itu bisa menjaga makhluk hidup dari siksaan, tidak menyiksa atau menyakiti hewan peliharaan, serta memperlakukan mereka dengan baik, termasuk memberi mereka makan yang layak. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepaskan sepatunya, dikaitkannya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur lalu diminumnya ke anjing itu. Dengan perbuatan itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.